Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naka Putra. Saya dari golongan C dengan NIM B41211605. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas akhir bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah saya buat dengan judul Peran Orang Tua pada Anak Usia Dini dalam Penggunaan Teknologi Digital. Nah, ini mengapa saya memilih penggunaan teknologi digital pada anak usia dini? Karena gini teman-teman, kita tidak bisa membohongin diri kita bahwa ketika COVID-19 menyerang, kita tuh semuanya dipaksa untuk work from home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tidak hanya orang dewasa yang dipaksa untuk menyelesaikan keadaan, yang dari sebagian besar kita bertugas kepada offline, kegiatan luring, kita dipaksa untuk bisa melakukan kegiatan daring, kegiatan online. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Nah, ini menarik. Kita bahas lebih dalam. Kita masuk ke bagian abstrak. Nah, di sini apa saja teman-teman? Jadi di bagian abstrak ini, kemajuan teknologi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, termasuk keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini, khususnya layanan berbasis internet, memberikan dampak positif dan negatif bagi tumbuh kembang anak dalam keluarga. Anak-anak yang lahir setelah tahun 1980 merupakan generasi yang hidup dalam kemajuan teknologi, informasi, dan berbagai aplikasi sosial yang dimulai secara online. Dengan perangkat seperti smartphone, komputer, laptop, dan tablet, anak-anak dapat mengakses internet kapan saja dan di mana saja. Orang tua memegang peranan penting dalam komunikasi anak usia dini, terutama dalam mengembangkan anak di bawah usia 5 tahun. Salah satu upaya yang dilakukan orang tua untuk mendidik anak dalam keluarga di era digital adalah dengan menyediakan teknologi bagi anak-anaknya. Melalui dukungan ini, orang tua dapat mengawasi anak-anaknya dan mengarahkan konten positif kepada mereka agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Jadi ini tuh di dalam bagian abstrak bahwa saya menggarisbawahi besar yaitu tentang kemajuan teknologi yang saya singgung di awal tadi, yaitu membawa dampak besar bagi kehidupan manusia sendiri. Nah, orang tua dipaksa untuk agar dapat mengawasi anak-anaknya untuk lebih mengarah ke konten positif, untuk mengarahkan dan memanfaatkan teknologi agar teknologi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh anak itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian pendahuluan teman-teman. Apa sih bagian pendahuluan itu? Nah, bagian pendahuluan ini saya isi dengan kemajuan teknologi komunikasi telah mempengaruhi pandangan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pola asuh. Sebelumnya, orang tua tuh mengizinkan anaknya bermain dengan anak lain di luar rumah dengan menggunakan permainan tradisional. Namun saat ini, orang tua mengandalkan teknologi digital sebagai media bermain anaknya. Nah, ini kenapa? Tentunya dengan pergeseran era. Kalau eranya dulu, kita tuh bermain di luar. Kenapa kita bermain di luar? Bermain di luar tuh dapat banyak sekali manfaatnya, yaitu kita dapat bersosialisasi dengan teman kita dapat mengeksplor lebih jauh tentang apa sih keinginan kita. Nah, ketika saat ini proses tersebut tidak relevan dengan zaman yang sekarang. Karena apa? Semuanya itu sudah ada di internet, di online, semuanya sudah ada. Maka dari itu saya menggarisbawahi bahwa namun saat ini orang tua mengandalkan teknologi digital sebagai media bermain anaknya, karena untuk mengganti sosialisasi di luar rumah. Makanya orang tua tuh lebih nyaman ketika anaknya, atau merasa lebih safe ketika anaknya berada di rumah. Kita bahas lebih lanjut ya. Kita langsung masuk. Ini masih di pendahuluan ya teman-teman ya. Nah, di pendahuluan ini saya highlight 2 garis besar, yaitu menurut hasil survei. Jadi ada survei dari Asian Parent
Insight di tahun 2014 itu menyatakan bahwa 98% dari 2.714 orang tua di Asia Tenggara yang berpartisipasi dalam survei membuat anak-anak mereka tersedia untuk teknologi dalam bentuk komputer, telepon pintar, dan tablet. Orang tua yang berasal dari Filipina, Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN yang lainnya itu mengizinkan anak mereka untuk bermain ponsel pintar di umur balita. Ternyata, berdasarkan hasil survei, 98% orang tua di Asia Tenggara tuh mengizinkan anaknya untuk bermain ponsel bahkan di umur balita. Nanti kita akan bahas lebih spesifik umur balita tuh umur berapa sih. Kita lanjut yang kedua, poin yang kedua yaitu ponsel merupakan hal yang praktis. Mengapa? Karena banyak orang tua yang akhirnya memberikan teknologi kepada anak-anaknya. Banyak anak yang terobsesi dengan gadget tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hal ini masih dianggap sepele bagi para orang tua. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa di era digital, era penggunaan gadget telah tiba. Jika Anda tidak menggunakan gadget, itu masih ketinggalan zaman. Orang tua kurang memahami bahwa kecanduan gadget sangat berbahaya bagi anaknya. Karena kecanduan gadget dapat mengaruhi kesehatan mental dan fisik anaknya. Seperti yang saya bahas di awal tadi, bahwa di bagian abstrak tadi saya singgung bahwa nanti ini kita akan bahas di dampak positif dan dampak negatif dari adanya teknologi bagi anak-anak itu sendiri. Kita lanjut teman-teman. Nah, sesuai yang saya singgung tadi, saya highlight paling besar yaitu di perbedaan era. Saya jelaskan. Saat ini anak-anak tuh menghabiskan lebih banyak waktunya dengan media setiap harinya. Rata-rata waktu menonton televisi adalah 3 jam pada hari sekolah, 7,4 jam pada liburan, 3,8 jam pada game, dan rata-rata 2,1 jam pada internet. Menurut data dari Nielsen Media, ada lagi satu tempat penonton di TV di Indonesia itu adalah anak-anak yang menghabiskan rata-rata 3 jam sehari di depan TV. Itu menurut dari Hendriani 2012. Era digitalisasi saat ini telah membawa konvergensi media yang memungkinkan anak-anak menjadi partisipan aktif. Partisipan aktif anak di era digital merupakan fenomena sosial yang perlu diteliti. Itu menurut Corsaro di 2005. Di tahun 2005 Corsaro tuh bilang bahwa di era digital ini membawa konvergensi media yang memungkinkan anak-anak untuk menjadi partisipan aktif. Oke, tadi sudah ke spoiler ya. Kita lanjut. Nah, ini sesuai dengan janji saya di awal tadi. Apa sih anak balita itu? Berapa umur spesifiknya? Jadi di sini anak usia dini nih berarti anak yang berusia antara 0 hingga 5 tahun. Jadi antara rentang waktu 0 sampai 5 tahun itu adalah anak balita. Anak balita di sini menurut Hermoyono di tahun 2015 ini menegaskan bahwa anak di usia balita itu merupakan anak di zaman keemasan. Mengapa? Karena di zaman depan anak-anak ini nantinya akan memimpin negaranya. Kita lanjut ke ini teman-teman. Tadi saya sempat singgung di awal di abstrak ada dampak positif, dampak negatif. Dampak positif itu apa? Dari kemajuan teknologi dan banyaknya permainan kreatif yang menantang di dalam dunia internet, secara tidak langsung ini membawa dampak positif bagi anak-anak. Yang pertama, dapat menambah wawasan untuk anak, dapat membangun relasi, memperbanyak teman tanpa harus dibatasi jarak dan waktu, sehingga 24 jam full kita dapat bersosialisasi dengan teman-teman kita melalui online. Dapat memudahkan anak dalam mencari dan mengetahui informasi terkini. Itu adalah dampak positif dari kemajuan negatif. Apakah dalam dampak positif ini tidak ada dampak negatif? Tentunya ada. Kita bahas yang dampak negatif teknologi bagi perkembangan anak-anak. Kita tidak bisa berbohong kepada diri kita sendiri bahwa keberadaan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi manusia. Hal ini membuat pekerjaan manusia itu lebih mudah dengan adanya dunia digital. Nah, dalam dunia digital ini tentunya membawa dampak negatif dan efek samping dari penggunaan teknologi digital. Nah, dampak negatifnya tuh apa bagi anak-anak? Yaitu yang pertama, menurunnya prestasi belajar karena penggunaan yang berlebihan. Yang kedua, membatasi aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.
Yang ketiga, perkembangan keterampilan sosial dan bahasa anak yang terhambat karena sudah dikenalkan dengan gadget sejak dini, terutama di usia di bawah 2 tahun. Jadi, di dampak negatif ini, sebenarnya teknologi itu baik kalau kita dapat memanfaatkan dengan baik pula. Tapi ketika anak-anak kita kasih gadget ya di bawah 2 tahun, itu sama saja kita mematikan keterampilan sosial dari anak tersebut. Mengapa? Karena di usia 2 tahun itu sedang mengalami fase di usia di mana anak tuh sedang bereksplorasi terhadap dunianya. Jadi biarkan mereka untuk mengeksplorasi dunianya sendiri. Itu adalah dampak negatif teknologi bagi anak. Kita lanjut. Nah, teman-teman, kita masuk kepada itu ya, kepada sebelum ke kesimpulan, saya mau bahas ke dalam metode. Nah, di sini metode saya gunakan tuh dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini tidak mengutamakan ukuran populasi atau sampling. Jadi di metode ini saya tuh tidak menggunakan populasi. Jadi tidak berpatok kepada populasi tertentu ataupun sampling. Nah, populasi karena sampling tuh datanya sangat terbatas, teman-teman. Jadi fokus di sini tuh bukan pada kuantitas dari data sendiri, tetapi pada kedalaman atau kualitas dari data itu sendiri. Dan dari data tersebut saya presentasikan dalam sebuah kata-kata yang teman-teman dengar dari awal tadi. Kita lanjut ke kesimpulan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membaca kesimpulan yang telah saya paparkan. Nah, dengan adanya teknologi digital berupa tablet telah memperkenalkan anak-anak, bahkan dari balita, media yang sedang berkembang kombinasi komputer dan telepon genggam ini. Era digital memudahkan siapa saja untuk mengakses informasi dan kapan saja maupun di mana saja. Ini berlaku untuk semua orang, termasuk anak-anak juga. Anak-anak pada generasi digital sangat cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, selama ini orang tua menghadapi banyak tantangan dalam membesarkan anak-anaknya. Kepribadian secara teoritis tidak dapat diajarkan kepada anak-anak, tetapi harus dikomunikasikan melalui perilaku dan contoh. Jika orang tua lebih memperhatikan perangkat mereka daripada menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama tentang anak-anaknya, bagaimana orang tua dapat mengajari anak-anak mereka untuk mandiri dari perangkat online? Namun, peran orang tua sangat penting dalam konteks ini. Mengapa? Karena pola asuh orang tua terhadap anak merupakan solusi dari semua permasalahan tersebut. Keluarga merupakan sekolah pertama dari anak sebelum berinteraksi dengan lingkungan sosial di luar sana. Dalam keluarga, anak-anak dibentuk agar tidak terpengaruh. Orang tua juga menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Namun, orang tua tuh harus mencontohkan agar anaknya tuh tidak merasa naif. Karena apa? Karena jika kita bebaskan anak-anak untuk bermain gadget sepuasnya, itu akan membawa dampak buruk bagi anak-anak tersebut. Nah, di era digital ini, anak-anak tidak mungkin 100% bebas dari dampak negatif perkembangan teknologi. Jadi, hal yang paling nyata adalah anak-anak menolak dan bersiap untuk pindah efek negatif yang datang padanya. Jadi, anak-anak tuh siap nggak siap tuh harus siap untuk menerima bahwa era sekarang tuh sudah berubah. Dan pentingnya peran orang tua dalam konteks ini adalah tentang pola asuhnya. Jadi orang tua harus lebih berkomunikasi kepada anaknya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf jika tadi untuk metode ini belum saya pindah. Tadi saya sudah minta izin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton sampai habis. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.